Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada mata pelajaran tinjauan seni pertemuan ke-8. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas KD 3.5 dan 4.5, menganalisis sejarah seni Nusantara dan menyajikan hasil analisis sejarah seni Nusantara. Adapun indikator pencapaian 3.5, menyimpulkan, menelaah, dan menegaskan sejarah seni Nusantara. Indikator pencapaian 4.5, melaksanakan, memproses, dan menyusun hasil analisis seni Nusantara. Zaman Indonesia Baru. Masa perintisan terdapat lukisan perkelahian dengan singa. Lukisan tersebut yang melukis Raden Saleh. B. Masa Moyidai. Sepeninggal Raden Saleh di Indonesia mengalami kekosongan disebut sebagai masa Moyidai. C. Masa Cita Indonesia. Perbedaan karya lukisan antara S. Sudjojono dengan Abdullah Suryo Subroto terletak pada karyanya, di mana keindahan yang dibuat oleh Abdullah tidak sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia yang melarat dan menderita. Pelukis S. Sudjojono kemudian mempelopori lukisan yang bertolak belakang dengan Moyidai, Indi, yang sesuai dengan pendirian bangsa Indonesia pada masa penjajahan. 4. Masa pendudukan Jepang. Masa penjajahan Jepang, pelukis yang bermunculan kebanyakan dari golongan rakyat biasa seperti Avandi, Kartono Yudokusumo, Nyoman Ngedon, Hendra Gunawan, dan Hengatung. Masa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah masa bergeloranya bangsa Indonesia. Perkembangan seni teater Nusantara. Yang pertama, seni teater tradisional. Perkembangan seni teater tradisional Nusantara sudah dimulai sejak sebelum masa perkembangan Hindu. Ketika itu, sudah mulai ada tanda-tanda penciptaan seni teater tradisional yang fungsinya sebagai pendukung upacara ritual teater tradisional diciptakan pada dasarnya sebagai bagian dari upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan bermasyarakat di Nusantara. 2. Teater transisi merupakan sebutan bagi periode di mana pada saat teater tradisional mengalami penurunan akibat adanya pengaruh budaya lain. Ciri masa atau periode transisi mulai mengambil unsur-unsur pertunjukan dari teater barat dan diadopsi dalam teater Nusantara. 3. Teater Indonesia tahun 1920-an disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Teater pada masa Angkatan Pujangga Baru kelebihannya cukup penting jika dilihat dari sudut kesastraan Sumbangsi Angkatan Pujangga Baru, yaitu drama-drama yang sudah ditulis sebagai ungkapan ketertekanan akibat penindasan pemerintahan Belanda. Teater Indonesia tahun 1940-an adalah saat masa penjajahan Jepang. Pada waktu itu semua unsur kesenian dan kebudayaan dipakai untuk mendukung pemerintahan Jepang. Teater Indonesia 1950-an, masa ini adalah masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa ini tokoh teater merefleksikan perjuangan dalam teater dengan membentuk cerita bertemakan kemerdekaan, kekecewaan, penderitaan, keberanian, dan nilai kemanusiaan, pengkhianatan, kemunafikan, kepahlawanan, tindak pengecut, keikhlasan, pengorbanan, dan lain-lain. Pada masa ini, untuk memajukan seni teater tanah air, maka didirikan Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI. Tepatnya pada tahun 1955, tokoh pendirinya adalah Usmar Ismail dan Asrul Sani. 6. Teater Indonesia tahun 1970-an ditandai dengan didirikannya pusat kesenian di Taman Ismail Marzuki oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin. Teater Indonesia tahun 1980 sampai 1950-an, kondisi politik pada tanah air ini mencekam akibat peristiwa malaria 1974, sehingga pemerintah membuat kebijakan supaya dewan-dewan mahasiswa ditiadakan. Kegiatan teater kampus dilarang. Dalam kondisi tersebut, kelompok teater tetap muncul namun dalam bentuk festival teater di beberapa daerah Nusantara, diantaranya sebagai berikut: Festival Teater di Jakarta dan Festival Drama 5 Kota di Surabaya. Teater kontemporer Indonesia. Sejak munculnya eksponen 70 dalam dunia seni teater, mulailah seni teater kontemporer Indonesia. Eksponen 70 ini adalah cara berekspresi teater dengan gaya khas masing-masing, tidak dibatasi kreasinya. Lalu, para seniman teater beraliran kontemporer terus berkreasi sejak tahun 80-an
Sampai saat ini, seni teater lainnya berkembang seperti seni teater konvensional yang tidak akan mati, tetapi teater eksperimental terus tumbuh. Dunia pentas teater semakin kaya jenisnya dan atraktif. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.